Mutiara. Kayla! Kamu setega itu sama Mutiara? Mutiara baik sama kamu, Mutiara tulus sama kamu. Aku yakin Mutiara pun gak berani nyakitin seekor semut. Kayla. Gak usah raya-raya aku pakai sikap manis kan. Aku udah gak ada perasaan sedikit pun sama kamu, Kenzo. Raja Mbak Sandra mau kemana? Rasin nggak? Saya nggak akan biarin Mbak Sandra pergi sampai Mbak Sandra ngakuin semua kesalahan Mbak Sandra. Saya Mbak ngakuin kesalahan sendiri. Saya nggak salah dan saya nggak sudi minta maaf sama kamu ya. Hai M-Kiss First. Balik lagi nih bersama Miss Kiss. Yang mau ajakin M-Kiss First ikutin cerita merangkai kisah indah episode 184. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari kelanjutan Mutiara dan Kenzo yang menemui Kayla. Siapa sangka kalau Mutiara tidak marah, tapi dirinya hanya memeluk Kayla. Jangan berubah. Mbak balik gimana Mbak dulu, orang yang baik. Jangan kayak gini Mbak. Saya percaya Mbak bisa kembali lagi. Tolong Mbak. Dia bakal lakuin apapun buat dapetin cowok tajir kayak Kenzo. Terus cowok tajir kayak Kenzo ini bakal ngasih dia segalanya. Dia tuh ngegodain Kenzo dengan sengaja. Mutiara. Kayla! Teganya Kayla malah mendorong Mutiara dan tidak menganggap Mutiara. Ini sampai Kenzo membela Mutiara. Bahkan Kayla tidak menganggap Kenzo sama sekali. Kayla sungguh berubah. Kamu setega itu sama Mutiara? Mutiara baik sama kamu, Mutiara tulus sama kamu. Aku yakin Mutiara pun gak berani nyakitin seekor semut. Kamu mikir gak sih? Kalau ini posisinya Mutiara itu Sandra, Mutiara gak nyalakain kamu, Mutiara gak jahatin kamu balik. Tapi apa? Mutiara meluk kamu, Kayla. Karena Mutiara udah meluk kamu sebagai saudaranya sendiri. Satu-satunya saudara yang aku punya itu Cassandra. Kayla. Gak usah raya-raya aku pakai sikap manis kan. Aku udah gak ada perasaan sedikit pun sama kamu, Kenzo. Dulu itu kamu emang gak peka atau pura-pura gak peka sih? Kalau aku suka sama kamu. Sekarang, kamu mau mempermainkan perasaan aku di saat aku udah move on. Dan di saat aku udah move on pun, adik kamu, Aurel, ngerebut Ivan dari aku. Kalian semua tuh jahat tau gak? Aku benci sama kalian semua. Gak hanya itu, Kayla langsung pergi gitu aja. Walaupun Mutiara sedih, Mutiara menenangkan Kenzo. Sampai Kenzo berusaha menguatkan Mutiara. Kamu benar, Mut. Hati kamu terlalu lembut. Sementara Kayla jadi kesal karena dirinya yang udah jahat dengan Mutiara. Di lain sisi, Aditya pergi ke rumah sakit untuk mencari tahu soal bayi Cynthia yang hilang. Pas banget dengan kedatangan Sandra di rumah sakit.
Sedangkan Rianti berusaha mencari cara untuk mencari informasi untuk mengubah hasil tes DNA-nya. Tapi dirinya sulit untuk mendapatkannya. Hampir aja Rianti bertemu Aditya di rumah sakit. Tapi siapa sangka malah Sandra yang menyadari keberadaan Aditya. Makanya Sandra langsung mengikuti Aditya. Tuh kan MK's first. Aditya mencari tahu soal informasi dari bayi yang ditinggalkan dipantau oleh Sandra. Bahaya banget ini MK's first. Sementara Rianti menemui Suster Gina kembali untuk memberikan pertolongan. Apa Rianti akan mendapatkan pertolongannya? Kenzo yang baru mau mengantarkan Mutiara pulang membuat Mutiara memastikan Kenzo agar menahan amarahnya. Tapi melihat interaksi Mutiara dan Kenzo membuat Miss Kiss gemas. Apalagi ketika Kenzo yang merasa tenang karena Mutiara dan mereka yang saling berjanji. Lagian juga kan Kayla tuh aslinya papa, bukan asli saya lagi. Ruangannya pun berbeda, jadi mungkin saya nggak bakal terlalu sering ketemu sama Kayla. Beneran janji. Tuh kan? Kalau emang Mas Kenzo nggak mau janji sama saya, biarin aja saya nunggu di sini nih sampai Mas Kenzo pulang mau. Kalau boleh saya jujur, saya tuh marah banget sama Kayla. Miss Kiss jadi sedih MK's first. Rianti berusaha menceritakan masalahnya dengan Suster Gina sampai dirinya berhasil mendapatkan nomor Suster Gina. Saya tuh punya ketakutan yang besar, Suster, kalau anak saya itu akan disakiti oleh ayahnya. Saya mohon, Sus, tolong bantu saya. Suster, tolong bantu saya. Bu, tarik nafas saja dulu ya, Bu. Ibu nggak sendiri. Mungkin Ibu bisa mempertimbangkan untuk konsul ke psikolog atau langsung lapor ke polisi jika memang Ibu mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Nggak sesimpel itu, Suster. Maaf Ibu, saya harus pergi. Suster, tolong, Suster, tolong bantu saya dulu, Sus. Saya mohon, tolong. Tolong, Suster, kasih saya nomor telepon Suster dan juga alamat rumah. Saya nggak tahu lagi mesti cerita sama siapa, Suster. Saya mohon, Sus. Iya, boleh. Boleh saya mintanya. Ini kontak saya. Halo? Halo Tante. Tante di mana ya? Hampir aja MK's first Rianti ketahuan oleh Sandra. Tapi sebelum menjawab Sandra, Rianti langsung bersembunyi lebih dulu. Rianti berhasil membohongi Sandra dan membiarkan Sandra pergi. Untung aja Sandra tidak menemukan mobil Rianti tanpa ada yang tahu kalau Rianti sangat rindu dengan Mutiara. Tapi dirinya harus berjaga jarak lebih dahulu karena Rianti gak akan tahu bagaimana hasil tes DNA besok. Loh MK's first. Tiba-tiba kedatangan Siti di rumah Aditya membuat kehebohan antara para ART-nya. Apa yang akan diceritakan oleh Siti? MK's first. Kayla datang ke Sanandia Cafe untuk memberitahu fakta soal Marsha. Jelas ini membuat Dikta heran. Aku mau kasih tahu info. Kalau yang ngeracunin makanan Aurel itu Marsha. Kamu yakin? Aku yakin informasi ini valid. Makanya aku datang ke sini untuk kasih tahu kamu. Walaupun semua omongan Kayla membuat Dikta tidak mudah percaya sampai memastikannya dulu kepada Yuda. Tapi Kayla terus memanas-manaskan Dikta. Jujur, aku nggak mau kamu jadian sama Marsha. Kamu itu lebih pantas jadian sama Aurel. Dan kalau kamu jadian sama Aurel, aku bisa jadian sama Ivan. By the way, pasti Aurel sebelumnya udah pernah ngasih tahu kamu kalau yang ngeracunin makannya itu Marsha. Tapi, kenapa kamu gak percaya? Bukannya kamu cinta sama Aurel? Kayla yang melaporkan kepada Sandra membuat Sandra senang tanpa ada yang tahu kalau Sandra memanfaatkan Kayla. Benar-benar ya Allah, Sandra membuat Miss Kiss heran. Dirinya memberi seluruh pekerjaannya kepada Rianti, tetapi dirinya malah mau pergi gitu aja. Dan Sandra jadi penasaran ketika dirinya menanyakan soal Aditya. Tante Rianti sama Mbak Aditya tuh baik-baik aja kan?
baik-baik aja? Emangnya kenapa, Sandra? Sekarang emang Om Aditya lagi pergi keluar kota sih, baru pulang besok. What? Kenapa kamu kaget? Om Aditya ternyata bohongin Tante Rianti. Terus tadi Om Aditya di rumah sakit Mulia mau ngapain? Kirain tadi Om Aditya mau ikutin Tante Rianti, ternyata enggak. This is very interesting. Aku harus cari info. Kenapa Om Aditya harus bohong segala? Apa sebenarnya yang bisa di rumah sakit itu? Sandra? Kamu kok diam aja? Kenapa? Enggak. No, nothing. It was just aku kaget aja karena Om Aditya tiba-tiba keluar kota. Ya udah aku lunch dulu ya, bye. Ternyata Siti mohon untuk menghubungi Kenzo lewat Trimo. Siti mengakui atas kelakuannya yang telah membuang tumbler. Mas Kenzo. Maaf Mas, ini Siti. Tadi saya yang maksa Om Botak buat nelfon Mas Kenzo karena ada cerita yang mau saya sampaikan ke Mas Kenzo dan ini penting banget Mas. Cerita soal apa Mbak Siti? Saya udah capek Mas, mimpi buruk terus, jadi saya mutusin buat ngakuin kesalahan saya ke Mas Kenzo biar saya bisa tidur nyenyak lagi. Kesalahan apa ya? Yang ngilangin tumbler itu saya Mas. Kemarin itu saya yang ambil. Terus pas di tengah jalan Mas Sandra telepon dan dia minta saya buang bungkusan itu karena saya kira itu isinya bangkai tikus. Jadi saya panik Mas, saya kaget terus saya buang bungkusan tumblernya. Saya nggak tahu kalau itu tumbler. Makanya Kenzo menghubungi Mutiara langsung dan mengetahui soal ulah Sandra membuat Mutiara kesal. Tapi ada aja yang ulahnya buat Miss Kiss gemas. Mas Sandra tuh bener-bener ya? Bisa-bisanya dia ngelakuin ini semua dan bikin Mbak Kayla jadi orang jahat. Kamu sabar ya. Jangan bawa emosi. Gak bisa Mas, saya kesel kalau diginiin. Ini saking keselnya saya harus makan nasi 2 porsi. Ya udah kalau gitu kamu makan siangnya bareng saya aja Mutiara. Saya siap kok beliin kamu nasi 2 porsi, 3 porsi. Mau 5 porsi juga pasti bakal saya beliin kok. Makasih ya Mas Kenzo. Tapi nggak perlu. Saya makan sendiri aja. Saya butuh nenangin pikiran karena saya baru tahu kalau selama ini ternyata Mbak Sandra yang ngelakuin semuanya. Makasih banyak ya Mas. Ya udah kamu tenangin pikiran kamu dulu ya. Nanti kalau udah tenang, kabarin saya. Nanti saya bakal telepon kamu lagi. Assalamualaikum. Setelah itu, Mutiara langsung menghubungi Rianti dan membuat Rianti senang. Ketika mengetahui soal kelakuan Sandra membuat Rianti tambah marah. Makanya Rianti menyuruh Mutiara menemui Sandra. Saya baru tahu kalau sama ini yang udah bantuin buat ngebuang bajunya Mas Kenzo, yang udah ngilangin tumbler. Itu semua bukan ulahnya Mbak Kayla, tapi ternyata ulahnya Mbak Sandra. Dan semua ini saya taunya dari Mas Kenzo, Bu. Keterlaluan, Sandra. Mut, kalau kamu mau datang ke sini dan kamu mau ngomong langsung sama Sandra, kamu lakuin aja karena kamu itu berhak marah dan Sandra harus minta maaf sama kamu. Apapun yang akan terjadi nanti, aku akan jagain Mutiara. Dan aku gak akan biarin Sandra nyakitin Mutiara lagi. Aku rela kehilangan pekerjaan ini daripada aku harus diam aja ngelihat anakku sendiri diinjak-injak orang lain. Orang kenapa? Mas. Diam! Ayo! Buruan! Bantu dia! Buka pintunya! Diam! 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 Lepasin! Diam! Lepasin! Diam! Lepas! Diam! OMG first, Kayla yang menolong orang lain malah dicelakai orang. Dirinya diculik. Siapa yang telah melakukan ini OMG first? Di lain sisi, Marsha yang sampai di kafe langsung dipecat oleh Dikta. Perlakuan Marsha membuat Dikta tidak terima. Aku udah ngambil keputusan untuk memberhentikan kamu dari kafe ini. Maksudnya apa, Tah? Kamu bakal pecat aku dari kafe ini? Kenapa, Tah? Aku emang salah apa? Kenapa kamu tiba-tiba pengen pecatin aku?
Aku udah tahu. Ternyata kamu yang masukin sesuatu ke makanan Aurel. Sampai akhirnya dia keracunan. Emang siapa yang bilang? Emang ada buktinya? Enggak, bukan aku, Ta. Kamu jangan gampang percaya sama orang kayak gitu. Dari awal aku udah curiga. Dan aku memilih buat diam. Dan sekarang baru terungkap. Dan aku percaya bahwa kamu pelakunya. Siapa yang nuduh aku kayak gitu? Kayla. Betapa kagetnya Marsha mengetahui ini ulah Kayla. Bahkan Dikta telah mengungkap Marsha kerja sama soal Sandra. Marsha gak terima gitu aja dan terus memohon kepada Dikta. Tuh kan Marsha langsung menghubungi Sandra. Tapi bisa-bisanya Sandra pura-pura gak tahu apa-apa soal Kayla yang tahu. Padahal ini kan rencana Sandra. Mutiara sudah berada di kantor Sandra untuk meminta pertanggungjawaban. Tapi Sandra masih bisa aja yang gak mengakui kesalahannya. Kamu ngapain tiba-tiba ada di kantor saya ubur-ubur? Saya nungguin Mbak Sandra yang tadi katanya habis makan siang dia. Ada urusan apa? Tanggung jawab. Soal tumbler itu dan soal baju pemberian Mas Kenzo yang Mas Kenzo kasih ke saya terus dibuang sama Mbak Sandra. Itu bukan salahnya Mbak Kayla, tapi itu emang idenya Mbak Sandra. Dan bisa-bisanya Mbak Sandra malah pakai nama Mbak Kayla dan mempengaruhi Mbak Kayla biar jadi orang jahat kayak Mbak Sandra. Mbak harus tanggung jawab. Ini salah Mbak. Jangan asal nuduh ya, kamu. Bukan nuduh. Ini emang fakta. Faktanya kayak gitu. Ini semua salah Mbak Sandra. Raja Mbak Sandra mau kemana? Rasin nggak? Saya nggak akan biarin Mbak Sandra pergi sampai Mbak Sandra ngakuin semua kesalahan Mbak Sandra. Saya Mbak ngakuin kesalahan sendiri. Saya nggak salah dan saya nggak sudi minta maaf sama kamu ya. Untung aja I'm Kiss First. Sebelum Sandra menampar Mutiara, ada Rianti yang menahannya dan menepis Sandra. Ulah Rianti membuat Sandra kesal dan yakin soal Mutiara adalah anak kandung Rianti. How dare you? Tante baru aja dorong aku buat ngelain si Mutiara. Wow. Keren ya. Sekarang aku makin yakin deh. Sebenarnya Mutiara ini anak kandung Tante kan? You know what, Tante? I have a surprise for you. Mulai hari ini, Tante aku pecat jadi istri aku. Perlawanan Rianti membuat Sandra memecatnya. Miss Kiss jadi terharu melihat Rianti yang mengantarkan Mutiara pulang. Walaupun Rianti tidak memberitahu alasannya. Sementara Ivan menemui mobil Sandra dan dibuat bingung karena mobilnya ditinggal gitu aja. Dan berusaha mencari keberadaan Kayla. Karena Rianti yang membela Mutiara membuat Sandra kesal dan emosi. Pas banget dengan Ivan yang menghubunginya dan bertanya soal Kayla. Ini membuat Sandra jadi panik. Mutiara yang diantarkan Rianti sampai ke kontrakan membuat dirinya terharu. Karena Rianti rela kehilangan pekerjaannya demi Mutiara. Padahal tanpa Mutiara tahu, ini Rianti lakukan karena Rianti adalah ibu kandungnya. Mutiara? Saya minta maaf ya, Bu. Kamu kenapa nangis? Karena Ibu kehilangan pekerjaan Ibu buat ngebelain saya. Saya masih merasa bersalah. Mutiara, kamu gak perlu sedih kayak begini. Kalau boleh jujur, saya itu juga sebenarnya kerja sama Sandra itu terpaksa kok. Sebenarnya saya juga gak nyaman kerja sama Sandra. Tapi karena saya butuh tabungan, jadi ya saya paksain diri saya buat kerja sama dia.
Dan sekarang, karena saya udah dipecat sama Sandra, saya nggak masalah. Mungkin memang udah jalannya kalau saya nggak perlu kerja sama Sandra lagi. Saya cuma takut ibu ngerasa nyesel udah belain saya. Siapa sangka MK's First, Kenzo datang lebih dahulu di lokasi mobil Sandra. Tapi Kenzo jadi bertanya soal perasaan Ivan. Lu sebenarnya tuh suka sama Kayla apa mau dah sih? Apa sih gue mikirin itu dulu, nanti aja. Orang dia lagi hilang orangnya. Kedatangan Sandra hanya menanyakan soal mobilnya tanpa bertanya soal Kayla. Tapi Sandra yang mau mengambil barang-barang Kayla dari Ivan dilarang oleh Ivan dan Kenzo. Kelakuan Sandra malah buat Kenzo kesal dan marah. Apalagi Sandra masih mengelak dan pergi gitu aja. Baju yang aku beli buat Mutiara masalah tumbler, sama masalah sampai orang-orang yang lemparin Mutiara pakai tepung sama telur busuk. Aku udah tahu semuanya. This is a misunderstanding. Ini salah paham, Kenzo. Aku nggak mungkin ngelakuin itu semua. Mungkin bisa nggak kamu switch your point of view another way around? Gimana kalau misalkan Mutiara itu dendam sama Kayla terus dia nyulik Kayla? Gimana? Jangan sembarangan nuduh, Sandra. Mutiara nggak mungkin lakuin semua hal itu. Kehilangan Kayla buat Ivan memberitahu Aurel, sama dengan Kenzo yang menghubungi Mutiara. Pas banget dengan Aurel memastikan kepada Kenzo. Kepulangan Aditya tepat ketika Rianti yang sedang ngeprint hasil tes DNA palsu di ruangan Aditya. Rianti hampir ketahuan oleh Aditya. Apalagi Aditya nekat mengambil kertas yang ada pada Rianti. Kamu ngapain kurang kerja? Maaf mas, kamu kok udah pulang? Bukan harusnya kamu pulangnya besok? Apa itu? Kamu habis ngeprint apa? Ini surat pengunduran diri aku ke Sandra. Benar? Kamu mengundurkan diri? Aku udah gak mulai kerja sama Sandra. Coba sini aku lihat. Buat apa sih? Isinya juga kayak surat pengunduran diri pada umumnya aja. Kok gak ada yang beda? Pokoknya aku bisa pastikan, mulai besok aku udah gak kerja lagi sama Sandra. Aku ke kamar dulu. Ternyata Rianti sudah mendapatkan kabar dari Nunu soal kepulangan Aditya. Makanya dirinya langsung membuat surat pengunduran diri. Di lain sisi, Kayla yang belum pulang buat Sandra dan Siti panik. Tapi pas banget dengan Sandra yang mendapatkan VN soal keberanian Kayla. Maaf ya kak, mobilnya aku tinggal. Tadi pas nyetir kepala aku sakit banget, rasanya muter-muter. Aku buru-buru turun terus dibantu orang lewat buat ke taksi. Habis sama tas aku ketinggalan, ini aku baru sadar dan pinjam HP orang. Kayla, Ivan yang sudah tahu dari Sandra berusaha mencari tahu lebih dalam, tapi bantuannya ditolak oleh Sandra. Sama seperti Mutiara dan Kenzo yang mendengar pesan suara dari Kayla. Miskis malah dibuat gemas sama mereka yang akan dinner. Sekarang saya pengen bayar utang. Mas Kenzo pernah utang sama saya? Kapan utangnya mas? Kok saya nginget? Utang dinner? Kemarin nggak jadi kan gara-gara kamu udah kerjain sama orang? Itu. Gak cukup Mas Kenzo. Mas Kenzo udah reservasi di resto yang mahal. Mas Kenzo udah beliin saya gaun banyak-banyak, gaun mahal juga. Saya nggak mau lagi Mas Kenzo ngelakuin itu kedua kalinya. Reservasinya pasti mahal kan? Gak gampang kan? Lagian juga baju-bajunya udah hilang semua, berarti harus beli baju baru lagi. Saya nggak mau. Terima kasih Mas Kenzo, tapi saya nolak untuk kali ini. Gini aja deh. Sekarang saya bakal turutin kemauan kamu. Gimana kalau kita makan pecel lele aja di pinggir jalan? Berarti sih saya mau gas. Loh, MK's First. Siapa sangka kalau Marsha memohon kepada Cynthia. Bahkan Cynthia tidak akan membantu Marsha. Ini membuat Sandra kesal. Kita pimpinan di kafe itu dan dia punya hak penuh untuk memutuskan apapun yang dia rasa baik. Sementara Rianti juga berusaha mencari cara untuk memalsukan hasil tes DNA. Rianti rela membayar Suster Gina, tapi Suster Gina menolaknya. Saya akan kasih uang suster 50 juta.
kalau suster bersedia untuk memberikan hasil tes DNA palsu yang udah saya buat saat pemberian hasil tes DNA besok. Maaf Bu Rianti, saya nggak mau melakukan tindakan kriminal. OMG first, bagaimana keadaan kalian diculik? Miss Kiss dibuat khawatir. Nah, buat MKiss First yang penasaran, jangan lupa saksikan Merangkai Kisah Indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.